Populasi suku Sunda mencapai 15,5% dari penduduk Indonesia sekaligus menjadi suku terbesar kedua setelah suku Jawa. Sebagian besar suku Sunda beragama Islam, namun ada... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam kita. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa yang kalian usahakan. Semoga kalian senantiasa diberikan keberkatan dan kebaikan oleh Allah SWT serta dikuatkan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, kali ini saya akan satu video yang dikolaborasikan oleh satu channel ialah Catatan Media. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya terus berkembang dan dapat memberi info kepada kita. Oke, kali ini saya akan video yang bertajuk ciri-ciri khas orang Sunda yang unik dan lucu. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video. Catatan Media, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Selamat datang kembali di channel Catatan Media. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Simak video ini sampai akhir agar kalian dapat menangkap semua informasi yang kami berikan. Selamat menonton. Sejarah dan informasi Catatan Media. Setiap suku tentunya mempunyai ciri khas masing-masing. Suku Sunda misalnya. Suku Sunda merupakan salah satu suku yang menempati wilayah Indonesia di bagian barat Pulau Jawa. Populasi suku Sunda mencapai 15,5% dari penduduk Indonesia sekaligus menjadi suku terbesar kedua setelah suku Jawa. Sebagian besar suku Sunda beragama Islam, namun ada juga yang memeluk agama lain hingga menganut kepercayaan Sunda Wiwitan seperti masyarakat Baduy. Kali ini kami akan membahas beberapa hal yang menarik dari suku Sunda atau ciri khas orang Sunda. Logat bicara. Orang Sunda berbicara dengan logat yang mendayu, seperti ada nada yang bergelombang. Biasanya, dari logat bicaranya saja sudah bisa dikenali kalau mereka orang Sunda. Bahkan ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia, juga masih kelihatan logat Sundanya. Terus penasaran, dibuka aja lakbannya, bret. Wah, ngolosot itu tutupnya. Mereka memiliki intonasi masing-masing yang kadang terdengar lucu bagi sebagian orang. Muda. Lokasi geografis Jawa Barat dikelilingi pegunungan dan relatif memiliki udara sejuk, menyebabkan mayoritas orang-orang Sunda yang bermukim di tanah Pasundan ini memiliki kulit yang tergolong putih dan berseri. Selain karena keadaan geografisnya, hal lain yang menjadi alasan mengapa orang Sunda mempunyai kulit putih dan berseri adalah kebiasaan mereka memakan sayuran segar. Sudah bukan rahasia lagi jika mengkonsumsi sayuran sangat berkhasiat untuk menjaga kesehatan kulit dan membantu menghindari radikal bebas dan benuaan. Maka tidak heran jika orang Sunda banyak yang berkulit sehat, berparas menawan, dan awet muda. Makanan pengucapan pi memang terdengar sedikit aneh, meskipun tidak semuanya, namun masih banyak masyarakat Sunda yang mengucapkan huruf F atau V menjadi huruf V. C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kadang aku juga suka bingung kenapa P-nya ada 3. Bahkan bukan hanya dalam pengucapannya saja, seringkali orang Sunda menulis nama yang hurufnya F atau V diganti dengan huruf P. Contoh nama Yusuf menjadi Yusuf, Fatin menjadi Patin. Sebetulnya, ada penjelasan ilmiah yang mengatakan mengapa orang Sunda mengucapkan bacaan huruf F atau V menjadi V. Salah satunya karena huruf tersebut memang tidak dikenal dan tidak ada dalam aksara Sunda. Hal ini mungkin turun-temurun dan menjadi sebuah kebiasaan orang Sunda. Terus penambahan kata T. Ciri khas yang melekat yang menjadi kebiasaan orang Sunda adalah penambahan kata ketika berbicara, seperti kata mah atau teh. Saya lihat ke beras ini ada kentong. Saya mau belum dikirain saya mah masih hidup. Namun menariknya penambahan kata tersebut tidak adanya perubahan arti meskipun terdapat penambahan kata. Kata tambahan ini masih tetap diucapkan sampai sekarang, dan orang Sunda sangat terbiasa dengan penambahan kata tersebut dan dianggap sebagai keunikan tersendiri. Ramah. Orang Sunda memang dikenal dengan orang-orangnya yang memiliki sifat sangat ramah di Indonesia. Hal ini terbukti ketika orang Sunda menyapa orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal di sekitar mereka. Maka mereka akan selalu tersenyum lalu diikuti dengan sapaan teh atau neng
untuk wanita, dan A atau Kang untuk pria. Orang Sunda juga terkenal dengan tutur kata dan bahasa yang santun, dengan cengkok yang sangat indah dan khas. Hal ini merupakan logat yang hanya dimiliki orang Sunda. Oke. Makan lalapan. Jika kalian mampir ke restoran Sunda, tidak lengkap rasanya kalau tidak ada lalapan dan sambal pedas, karena lalapan menjadi salah satu khas suku Sunda. Oh. Beberapa penelitian sosiologi Di mengungkap sini ada bahwa juga nasi kebiasaan lalapan. konsumsi lalapan oleh orang Sunda tak lepas dari budaya, tradisi, karakter masyarakat, serta letak geografis Tapi yang dan Indonesia keadaan memang alam tanah Jawa asli, Barat ya. yang dikelilingi oleh pegunungan. Hal inilah yang menjadikan daerahnya begitu subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh tanpa banyak masalah di tanah Sunda. Keadaan alam yang dingin khas daerah pegunungan akhirnya membuat orang Sunda berupaya membuat makanan yang mampu meningkatkan rasa pedas dalam tubuh, seperti cabai, yang relatif mudah ditemukan dan mudah tumbuh di tanah Sunda, menjadi pilihan untuk diolah menjadi sambal. Alat musik tradisional. Suku Sunda juga mempunyai alat musik khas terbuat dari bambu. Alat musik tersebut adalah angklung. Angklung angklung. sendiri merupakan alat musik tradisional yang terkenal hingga mancanegara. Suku Sunda memiliki beragam tari tradisional khas. Beberapa tarian yang sangat populer di Indonesia yakni tari jaipong, tari topeng, dan tari rampak gendang. Jaipong, pandai membuat akronim. Akronim adalah kata singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang tertulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang wajar. Meskipun kadang terdengar agak aneh, tapi kebiasaan orang Sunda ini sukses membuat jajanan kuliner Sunda menjadi viral. Contoh yang terkenal ialah jenis makanan bernama comro yang artinya oncom di jero, cilok yang artinya aci dicolok, cireng yang artinya aci digoreng, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dalam hal keagamaan, sebagian besar orang Sunda beragama Islam. Tidak usah diragukan lagi jika masyarakat Sunda memegang gelar masyarakat yang taat beribadah. Hal ini terbukti dengan banyaknya masjid dan pondok pesantren yang sering digunakan masyarakat Sunda sebagai sarana untuk menuntut ilmu agama. Dan itulah beberapa informasi tentang ciri khas orang Sunda yang bisa kami berikan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Ya, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh channel Catatan Media, yaitu video yang bertajuk ciri khas orang Sunda yang unik dan lucu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk video ini, oleh channel ini. Sebelum ini tidak tahu pun sebenarnya berkaitan dengan suku Sunda ini. Sehinggalah banyak mendengar berkaitan dengan kepelbagaian suku di Indonesia ini makin banyak yang saya pelajari, dan makin banyaklah juga kita mengetahui suku-suku yang ada di Indonesia. Bagi saya memang sangat-sangat unik bila kita mengetahui lagi banyak berkaitan dengan Indonesia ini. Mungkin kalian boleh kongsikan pendapat kalian di kolom komen. Untuk video kali ini, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.